Kembali lagi di Bincang Wrestling. Gua mau bahas soal podcast terbaik. Mungkin salah satu podcast terbaik lah yang pernah diproduksi sama WWE, yaitu Broken Skull Podcast-nya Stone Cold sama Undertaker. Atau mungkin semua ya. Jadi gue tuh selalu suka sama, dulu kan awal-awal bukan Broken Skull ya, masih Stone Cold Podcast kali. Cuman WWE kayaknya nggak mau si podcastnya tuh ada di, soalnya tuh ada di Stone Cold juga kan, si podcastnya Stone Cold. Jadi akhirnya WWE bikin Broken Skull sendiri. Kayaknya Stone Cold cuma dibayar sebagai host aja gitu. Stone Cold juga bagus juga sih as a host ya. Dia tuh bagus banget lah menurut gue. Jadi host banyak juga kan, soalnya yang jadi podcaster nanyanya tuh kurang. Jadi kalau gue liat Stone Cold tuh dia tuh kayak bapak-bapak yang udah pensiun, tapi dia tuh selalu gini. Jadi dia tuh selalu yang mau dia ceritain itu adalah pembelajaran buat para, bukan cuma fans tapi para wrestler muda gitu. Itu yang gue bahas dari Stone Cold itu. Nah, waktu pas Stone Cold jadi, gue tuh sebenarnya udah tahu sebelum musim podcast di Indonesia ya. Stone Cold udah bikin podcast dari lama kan. Tapi ya dia bikin podcast sama siapa? Gue pernah dengar sama Paul Heyman kayak gitu-gitu. Cuman emang dia kan kadang-kadang ngobrol 2 jam, 3 jam gitu. Kalau sama Paul Heyman sama siapa gitu kan. Apa Chris Jericho ya? Stone Cold sih sebenarnya gue ingat. Nah, kalau ya kayak Chris Jericho, dia kan, kalau Chris Jericho kan lebih ngebahas tentang sisi belakang layar yang ya beda sama Stone Cold. Nah, kalau Stone Cold tuh lebih pengen banget dia tuh ada pembelajaran gitu untuk para wrestler muda. Makanya kalau lo lihat ya, si Stone Cold itu bikin itu selalu ada petikan-petikan harus gini sebagai muda. Contohnya di waktu itu dia interview Undertaker. Dia interview Undertaker 2 kali kan di Broken Skull, dan Undertaker juga kayaknya baru ngelepas baju Deadman-nya itu. Terus kayaknya pertama kali di Stone Cold deh, kalau kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Terus dia tuh nyeritain banyak hal tentang dan selalu sama. Dia si Stone Cold tuh pasti ada nanya tentang mendengarkan tentang senior, atau dia gimana cara bertahan di industri, gimana cara dia bertahan di karakter itu, apa karakter itu cocok sama dia gitu. Yang waktu pas sama Undertaker dia ngebahas tentang Kane, yang dimana si Kane tuh jadi dokter Isaac Yankem yang parah banget gimmicknya yang menurut Undertaker ini. Terus Undertaker ngasih tahu kalau you have to stand up for yourself gitu, harus berani nolak lah hal-hal kayak gini, karena menurut Undertaker Kane tuh bagus. Nah, itu tuh kayak pelajaran banget dari anak-anak dari Stone Cold gitu, yang udah senior, udah pensiun, terus buat anak-anak muda aja. Karena yang mereka punya tuh, yang dia punya itu cuman pengalaman, yang nggak dipunya pegulat-pegulat baru gitu. Makanya ini juga pas gue nonton yang waktu sama Undertaker yang sekitar 2 jam ya. Undertaker tuh 2 jam, sama Undertaker yang pertama tuh 1 jam 40 apa 1 jam 30 gitu. Itu episode terbaik menurut gue. Itu ngebahas di mana Undertaker yang Undertaker kedua tuh ngebahas tentang Undertaker ininya kebakar, si jaketnya tuh kebakar karena dia ada kejadian dia kebakar gitu, yang ada api-api kan, dia selalu ada api-api kan, api-api terus dia kebakar gitu sebelum Elimination Chamber. Dulu pas gue liat video itu ya kan, gue nggak ngeh ya waktu pas nonton Elimination Chamber gitu, tapi waktu pas gue liat kejadian apa ada di YouTube kan, gue kira lucu juga ya Undertaker-nya, ternyata nggak lucu sama sekali. Ternyata dia tuh dadanya merah, terus dia pakein botol terus-terusan waktu pas di Elimination Chamber. Terus dia marah banget sama pyro guy-nya gitu, karena menurut Undertaker si pyro guy-nya ini udah dikasih tahu sama Undertaker beberapa minggu sebelumnya kalau ini si apinya terlalu dekat, tapi dia bilang nggak apa-apa lah segala macam karena gedung apa gini. Dan akhirnya itu kejadian, dan Undertaker akhirnya pengen udah dia pecat, dan Undertaker sendiri kan sama Vince McMahon deket banget ya pas pyro guy ini dipecat lah. Dan kejadian kayak gitu, kata Undertaker kalau itu kejadian yang bukan tiba-tiba apa sih, nggak sengaja gitu ya dia bakal maafin. Tapi kalau ini dia udah ngasih tahu apa segala macam, tapi tetap aja gitu. Nah, itu dia ngebuka gitu, ngebuka sebelum di ringnya dia gimana. Terus dia juga nyeritain kalau waktu itu waktu kenapa streaknya harus habis gitu. Dia tuh nyeritain
dari interview sama Brock Lesnar sama Vince McMahon sama Undertaker yang pertama tuh streak itu nggak diceritain secara detail gitu, gimana sih beresnya. Dan yang memegang kuncinya adalah Vince McMahon kan sebenarnya streak itu, dan Undertaker tuh kurang setuju sama Brock Lesnar. Di situ dia juga cerita kenapa dia kurang setuju sama Brock Lesnar ngalahin streaknya dia. Terus dia juga cerita tentang Mayong, ada kejadian sama Mayong tapi gue lupa jadinya gimana. Dia cerita juga jadi apa lagi ya, banyak banget sih di hampir 2 jam dan banyak banget. Dan dia juga cerita tentang dia tuh salah satu atlet, maksudnya yang dia mantan pemain basket juga, terus dia lincah di ring, tapi ketika dia nerima karakter jadi deadman tuh dia harus diem, harus nggak banyak gerak, harus gerakannya tuh pasti gitu. Nah itu juga kayak pembelajaran juga, jadi kayak Stone Cold kayak guru juga, kayak dosen lagi ngomong gitu ya buat anak-anak pegulat muda itu yang kayak ya banyak gulat kan. Yang ini gue pernah cerita di berita wrestling nggak usah, banyak gulat juga banyak move juga kalau nggak berarti sesuatu ya jadi apa gitu. Jadi ya Undertaker ya akhirnya nggak banyak melakukan move kan, padahal sebenarnya dia tuh bisa, dia tuh lincah gitu. Ketika dia udah di peak karirnya, dia udah berbelas tahun, akhirnya Undertaker kelihatan lincahnya. Tapi awal-awal tuh selalu lambat, jalannya lambat, gulatnya lambat, mukulnya lambat, jadi ngebuat si karakter Undertaker kayak gitu. Nah makanya ini salah satu konten yang gue suka dari si Broken Skull podcast ini sih. Broken Skull ya namanya, gue lupa nih. Gitu. Waktu itu juga sempat ada diganti beberapa episode kan, sempat sama Chris Jericho, tapi Chris Jericho tuh kalau dari podcast ya, Chris Jericho itu oke sih. Cuman dia tuh lebih suka ngasih cerita tentang belakang layar gitu. Yang gosip gitu, bagus, cuman yang kenapa dia harus kayak gini, kenapa tadinya itu dia pertandingan harus sama siapa gitu-gitu. Kalau Stone Cold itu malah lebih pembelajaran, mungkin usia juga dan dia udah pensiun udah lama kali ya Stone Cold, jadi dia tuh lebih pengen ngasih nih loh wrestler tuh kayak gini. Kayak dia nggak begitu setuju si John Cena pakai stunner karena ada alasannya, kata dia segala macam gitu. Jadi terlalu banyak move-nya juga kurang gitu-gitulah pokoknya dari Stone Cold. Jadi yang gue suka sih itu. Jadi gue kalau mendengar Stone Cold kayak ngelihat banget kayak senior yang pengen anak-anak muda di bawah dia tuh sukses juga gitu. Dia jangan ngeluh, jangan sering ngeluh, tapi kalau lu jangan juga terlalu jadi yes man kayak gitu sih. Yaudah gitu aja dari gue. Kalau lu nggak setuju lu bisa komen, tapi yang jelas harus like dan subscribe. Sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.